Selamat datang di channel Marung Faam. Pada tanggal 16 September tahun 2024 merupakan hari libur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari libur tersebut saya menyempatkan untuk melakukan kunjungan ke Kota Tua dan Pelabuhan Sunda Kelapa, melihat jejak peninggalan zaman dahulu, peninggalan Belanda, dan sampai saat ini masih menarik untuk dikunjungi. Di pukul 2 siang saya memesan Gojek dan sampai di Kota Tua itu udah sangat ramai. Dari pagi, siang, akan sampai malam pengunjung selalu ramai melakukan wisata di tempat tersebut. Kota Tua adalah tempat dimulainya kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1600-an. Dulu dikenal dengan sebutan Batavia. Tempat ini menarik karena memiliki arsitektur yang cantik. Ada pasar, museum, dan alun-alun bergaya Belanda. Nah, Kota Tua menjadi kota yang tidak pernah mati hingga saat ini. Kota Tua menyimpan banyak kenangan, banyak sejarah yang menarik untuk kita pelajari. Kota ini tumbuh menjadi salah satu kolonial Belanda yang paling megah. Kini Kota Tua merasakan kehidupan Jakarta. Di samping bermunculannya gedung-gedung pencakar langit yang makin modern, namun tidak membuat Kota Tua yang sudah berusia ratusan tahun kehilangan magnet untuk dikunjungi. Kota Tua memiliki Taman Fathahillah. Juga di sekitar Taman Fathahillah terdapat plaza yang dikelilingi istana kolonial yang megah. Dahulu tempat tersebut merupakan pusat administrasi Belanda atau administrasi Batavia. Nah, dari sini perusahaan Hindia Belanda mengendalikan sebagian besar aktivitas perdagangan. Kita bisa menikmati minuman atau makan siang lezat sambil bersantai di kafe Batavia. Nah, di dekat alun-alun sebetulnya banyak kafe, yang menyolok di situ yang paling jelas terlihat
itu adalah Cafe Batavia, sebuah bangunan indah abad ke-19 yang di dalamnya penuh dengan art deco furnitur, di mana bahan-bahannya terbuat dari jati yang kuat. Bila kita menikmati suasana di dalam kafe itu, kita merasa pikiran kita melayang ke zaman kolonial Belanda. Nah, di dalam kafe itu terdapat berbagai macam menu makanan, minuman, dan juga ada hiasan-hiasan yang menarik untuk dipandang. Dan kalau malam hari juga ada musik live. Museum Sejarah Jakarta dahulu digunakan sebagai balai kota, menampilkan berbagai macam barang-barang dari zaman prasejarah hingga masa kolonial. Di sana juga ada kesenian wayang, museum wayang terletak di tempat-tempat yang mudah dikunjungi. Dan yang paling saya senangi adalah ke Museum Seni Lukis dan Seni Keramik. Nah, di tempat itu sering diadakan praktek membuat keramik di dekat taman. Di peserta yang ikut kegiatan atau belajar keramik itu kan disiapkan tanah liat, kemudian juga disiapkan konsumsi. Ya lumayan lah, dengan harga puluhan ribu rupiah yang tidak begitu mahal bagi kantong pengunjung. Kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu bagaimana cara membuat kerajinan keramik. Nah, di museum ini juga, di Museum Seni Rupa itu ada beberapa lukisan peninggalan tokoh-tokoh seni lukis Indonesia yang bisa menjadi tempat kita untuk mempelajari perjalanan sejarah seni rupa Indonesia. Nah, di taman kita bisa memandang berbagai macam bangunan yang mempunyai arsitektur yang di taman kita bisa melihat berbagai macam bangunan dengan arsitektur yang sangat bagus. Nah, kini juga tersedia berbagai macam toko yang menjajakan berbagai macam makanan dan ramata, dan juga disiapkan berbagai macam sepeda warna-warni yang bisa disewa. Nah, setelah kurang lebih 1,5 jam berkeliling di Kota Tua, saya kembali mencari Gojek, kemudian meneruskan perjalanan ke Pelabuhan Sunda Kelapa.
Nah, di pelabuhan tersebut saya masih tertarik dengan perahu-perahu pinisi yang banyak sandar di Sunda Kelapa. Nah, ketika melihat perahu-perahu pinisi yang terbuat dari kayu yang kuat, pikiran saya melayang sampai ke Bulukumba di Tanah Biru. Di Bulukumba adalah tempat kerajinan atau tempat pembuatan kapal pinisi yang sangat terkenal. Pikiran saya melayang sampai ke Bulukumba dan saya terpaku melihat di mana produk-produk perahu pinisi yang telah jadi untuk melakukan berbagai perjalanan yang cukup jauh, dan salah satu tempat mereka untuk bersandar itu berada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, pelabuhan tersebut dulu menjadi tempat yang sangat ramai, ya, namun dengan seiring perjalanan waktu, kegiatan atau keramaian di Pelabuhan Sunda Kelapa juga udah tidak sepadat dulu. Operator ojek yang saya tumpangi merupakan warga di sekitar Sunda Kelapa. Dia mengatakan dirinya lahir dan besar di sana, dan dia menceritakan bahwasanya 20 tahun yang lalu dia masih bisa menyaksikan perahu pinisi yang tidak menggunakan mesin, tapi hanya mengandalkan layar untuk melakukan perjalanan yang begitu jauh. Nah, kini udah sangat jarang, kebanyakan perahu pinisi yang ada di sana itu sudah menggunakan mesin. Oke, demikian dulu ya kegiatan kunjungan saya ke Kota Tua